Maka yang dimasukkan itu bunyi nun ini dimasukkan langsung ke huruf ro. Jadi dibaca mir gitu. Jangan dibaca min rob, jangan, tapi langsung dimasukkan ke huruf ro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an dan juga tajwidnya. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk memudahkan saudara semuanya dalam belajar membaca Al-Quran dan juga untuk memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid yang kami sampaikan. Jadi harapan kami, saudara semua bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Nah, kemudian setelah menonton video-video kami, langsung bisa praktek dengan sendirinya membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dan juga tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 147. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya. Yang pertama di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ro. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Apabila kita membaca Al-Quran, jika berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasroh tain, dan yang satunya itu namanya dhammah tain. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini. Ini nun sukun. Perhatikan huruf di depannya, perhatikan huruf di depannya. Nah, ini huruf apa begitu kan? Nah, kita lihat di samping huruf ro termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Nah, maka nun sukun berjumpa dengan huruf ro hukumnya adalah idgham bila gunnah. Nah, cara bacanya itu dengan cara memasukkan kemudian juga tidak berdengung. Nah, maka yang dimasukkan itu bunyi nun ini dimasukkan langsung ke huruf ro. Jadi dibaca mir gitu. Jangan dibaca min rob, jangan, tapi langsung dimasukkan ke huruf ro. Mir rabbika fala. Nah, seperti itu. Jangan didengungkan, jangan ditahan suaranya, jangan dipanjangkan, pendek saja. Mir rabbika fala. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ra dia dibaca tafkhim, dibaca tebal karena huruf ra berharokat fathah. Nah, maka huruf ra dibaca tebal. Mir rabbika fala. Seperti itu. Kemudian di sini ada huruf lam alif. Nah, huruf lam alif ini dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah,
Ini baris ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah. Nah, di sini ada alif. Ini alif nih yang kayak benderanya. Di belakangnya ada huruf lam. Huruf lam ini dia berharokat fathah atau berbaris ke atas. Nah, maka huruf lam dibaca panjang. Nah, karena huruf lam posisinya tepat berada di belakang huruf alif dan dia berharokat fathah. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mat tabi'i. Fala, taku, ku juga dibaca panjang. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di tengah itu, yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf wa sukun, ini huruf wa, ini dia tanda sukun tuh seperti ini. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, jadi kalau huruf alif tadi pasangannya itu di belakangnya, pasangannya berbaris ke atas atau berharokat fathah. Kalau wa sukun pasangannya itu tanda baca dhammah. Nah, seperti itu. Jadi karena huruf di belakang wa sukun ini dia memiliki tanda baca dhammah, maka dibaca panjang. Nah, berarti huruf kaf dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Taku, nan. Nah, kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, kami buat catatan itu di bawahnya supaya tidak bingung. Nah, karena belajar mengaji tajwidnya ini kami peruntukkan untuk saudara semuanya yang masih awam tentang tajwid. Nah, supaya tidak bingung, dengan catatan di bawahnya itu di belakang huruf nun bertasydid, hurufnya itu berharokat kasroh atau fathah atau dhammah. Nah, begitu. Karena nanti tidak semua nun bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Misalkan ada nun bertasydid tapi di belakangnya ada tanda baca tanwin, ada nun bertasydid di belakangnya ada nun sukun misalnya, itu nunnya tetap bertasydid tapi dia bukan gunnah musyaddadah. Jadi supaya tidak bingung kami buat catatan di bawahnya itu. Ini nun bertasydid nih. Coba baca catatan di bawahnya itu. Nah, kalau di belakang huruf nun bertasydid atau mim bertasydid itu hurufnya berharokat fathah, kasrah atau dhammah. Nah, ini nun bertasydid di belakangnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, maka ini berarti gunnah musyaddadah. Bacanya itu didengungkan. Dengungnya itu 2 hingga 3 harokat. Nah, taku nan. Nah, ditahan sejenak, dipanjangkan. Nan minal mumtarin. Nah, kemudian ini supaya tidak bingung ya, karena kalau kita melihat rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah, di sini ada alif, di belakangnya ada huruf yang berharokat fathah atau berbaris ke atas. Nah, kalau kita merujuk kepada rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf nun dibaca panjang. Akan tetapi huruf nun di sini tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang sukun. Nah, tanda sukun itu seperti ini ya, atau ada huruf yang mati ya. Maka huruf nun tidak dibaca panjang. Jadi panjangnya tuh gugur. Nah, begitu. Jadi tanda panjang itu bisa saja tidak dibaca panjang kalau misalkan di depannya itu ada huruf yang bertasydid atau di depannya itu ada huruf yang sukun, walaupun tidak semua. Nah, itu ya. Tapi kebanyakan dia pasti gugur. Nah, maka huruf nun tidak dibaca panjang, baca pendek saja. Minal mumtarin. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang kita fokus ke nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian di depan mim sukun itu bukan huruf mim, bukan huruf ba, maka semua hukumnya namanya adalah izhar syafawi. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada mim sukun nih. Di depannya ini kan huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Ya berarti semuanya itu namanya izhar syafawi. Nah, dibaca jelas tidak berdengung. Mumtarin. Nah, seperti itu. Pendek saja. Minal mumtarin. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ro dibaca tipis, dibaca tarkik karena dia berharokat kasroh atau memiliki tanda baca baris ke bawah, maka dibaca tipis. Tarin. Nah, seperti itu. Tarin. Nah, dibaca tipis.
Mumtarin. Kemudian di sini ada ya sukun. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, kalau wa sukun pasangannya barisnya dhammah. Nah, supaya huruf tersebut dibaca panjang di belakangnya. Kalau alif pasangannya fathah nih, baris ke atas. Kalau ya sukun pasangannya baris ke bawah. Jadi kalau setiap menemukan huruf ya sukun di belakang huruf ya sukun ada huruf yang berbaris ke bawah, berarti huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan sebab kita berwaqaf di huruf tersebut dan huruf tersebut tidak dibaca panjang. Maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan hingga 6 ketukan. Nah, minal mumtarin. Nah, kemudian huruf nun kita sukunkan, kita baca mumtarin. Jangan dibaca mumtarina, jangan, tapi dibaca mumtarin. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian apabila kita berwaqaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita matikan. Ini kita kan berwaqaf atau berhenti di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang. Kita berhenti pada huruf nun, maka huruf nun harus kita sukunkan atau kita matikan. Maka kita baca mumtarin, jangan dibaca mumtarina. Nah, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. Al-haqqu mir rabbika falan takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim.